Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mencoba membahas secara detail terkait materi jejas dan kematian sel. Jadi, setiap sel ini berkembang dan berubah sesuai perjalanan waktu. Nah, sel ini nantinya akan selalu berusaha untuk mempertahankan dirinya dalam kondisi normal atau yang seimbang seperti itu. Kondisi ini disebut sebagai homeostasis. Nah, apabila si sel ini mengalami stres secara fisiologis atau adanya stimulus secara patologis, maka si sel ini nantinya akan beradaptasi terlebih dahulu dan mencapai kondisi baru yang lebih stabil. Sehingga apa? Dia mampu untuk hidup dan bertahan seperti itu. Nah, namun apabila kemampuan beradaptasinya terlampaui atau stresnya semakin membahayakan, maka akan terjadi yang disebut sebagai jejas sel atau cell injury. Jadi, bisa dikatakan bahwa jika suatu sel itu menerima stres secara fisiologis yang melebihi kemampuan respon adaptasinya atau menerima rangsangan secara patologis, maka sel tadi akan mengalami jejas sel seperti itu. Jejas sel itu bisa bersifat reversibel dan bisa bersifat irreversibel. Jadi, sampai batas tertentu, jejas sel ini bisa bersifat reversibel atau dapat diperbaiki. Namun, apabila stresnya makin hebat atau menetap, akan mengakibatkan sel menjadi point of no return. Artinya apa? Titik di mana dia tidak bisa kembali seperti semula dan mengalami jejas yang namanya adalah irreversible, bahkan menimbulkan kematian dari sel. Jadi, adaptasi, jejas reversibel, dan kematian sel itu merupakan salah satu tahap kemunduran fungsi dan struktur normal sel secara progresif. Nah, ini merupakan respon sel terhadap stres. Jadi, secara singkat, mulai dari sel yang normal sampai menimbulkan jejas kepada sel, penjelasannya ada pada bagan ini atau ada pada gambar ini. Nah, jadi untuk membahas jejas sel, kita mulai terlebih dahulu pada sel yang normal. Nah, sel secara normal berada dalam kondisi yang kita sebut sebagai homeostasis, yaitu kondisi di mana ketika sel ini berada dalam kondisi kesetimbangan. Nah, setiap sel itu dia mempunyai kemampuan untuk merespon terhadap stres yang diterimanya. Ketika suatu sel itu menerima atau mengalami suatu stres dan sel tersebut mampu menerima stres itu dengan baik, maka kondisi itu yang dinamakan dengan adaptasi. Perlu kalian tahu bahwa adaptasi itu meliputi 5 hal, yaitu ada atrofi, hipertrofi, hiperplasia, metaplasia, dan displasia. Jadi, di sini apabila suatu sel itu menerima stres melebihi kemampuannya untuk merespon stres tersebut dan atau sel itu menerima stimulus yang berbahaya bagi dirinya, maka kondisi tersebut disebut sebagai cell injury atau jejas sel. Jadi, jejas sel itu terbagi menjadi 2 jenis. Ada yang disebut sebagai jejas yang reversibel dan ada juga yang disebut sebagai jejas yang irreversible. Disebut sebagai jejas yang reversibel atau reversible injury apabila sel tadi mengalami jejas, maka dia akan kembali ke kondisi normalnya. Seperti itu. Sedangkan ketika jejas sel itu bersifat irreversible atau irreversible injury, artinya apa? Artinya adalah apabila sel itu mengalami jejas, maka sel itu tidak dapat kembali ke keadaan normalnya ketika mengalami jejas seperti itu. Nah, di sini sel yang bersifat reversible itu sifatnya ringan hingga ke sedang seperti itu. Tetapi apabila sel itu mengalami jejas yang bersifat irreversible, maka bisa dikatakan bahwa sel itu mengalami jejas yang sifatnya berat dan juga progresif. Jejas yang irreversible itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada yang namanya nekrosis dan ada yang disebut sebagai apoptosis. Selanjutnya,
Ini merupakan hubungan antara efek dan durasi jejas pada sel. Nah, jadi sebelum sel itu mengalami jejas yang irreversibel, maka kemungkinan sel ini akan mengalami jejas-jejas yang bersifat reversibel terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa terjadi penurunan grafik dari fungsi sel yang garis berwarna merah ini merupakan representasi dari fungsi sel itu sendiri. Seiring dengan perkembangan jejas sel, maka fungsi sel tadi akan semakin menurun. Tetapi, ketika sel itu masih dalam jejas yang sifatnya reversibel, maka dia masih bisa kemungkinan kembali ke sel yang semula. Tetapi, kita dibiarkan secara terus-menerus terjadi penurunan fungsi sel sampai di durasi tertentu hingga mencapai titik yang injury yang bersifat irreversibel. Nah, apabila suatu sel itu mengalami titik yang bersifat irreversibel, maka sel tersebut bisa mengalami suatu kematian, kemudian bisa ada perubahan dari strukturnya, dan juga perubahan tersebut bisa dilihat di bawah mikroskop cahaya, dan akan menyebabkan perubahan morfologi secara jelas seperti itu. Sekarang kita masuk ke adaptasi sel. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa setiap sel itu dia mempunyai kemampuan untuk merespon terhadap stres yang diterimanya. Ketika suatu sel itu menerima atau mengalami suatu stres, dan sel tersebut mampu menerima stres itu dengan baik, maka kondisi itu dinamakan dengan adaptasi sel. Mari kita bahas bersama-sama. Selanjutnya, pertanyaan di kepala kita adalah apa sih adaptasi sel itu? Dan adaptasi sel itu terbagi menjadi beberapa jenis sih. Nah, jadi adaptasi sel itu merupakan kemampuan sel untuk menyesuaikan diri pada perubahan lingkungan dengan melakukan beberapa perubahan morfologi dan fisiologi sehingga mampu bertahan pada perubahan lingkungan tersebut. Nah, perubahan lingkungan yang bisa menyebabkan adaptasi sel itu bisa berupa stres secara fisiologis maupun adanya stimulus secara patologis. Adaptasi pada kondisi tersebut, baik itu secara fisiologis maupun adanya stimulus patologis, menyebabkan terjadinya adaptasi pada sel yang sifatnya fisiologis dan patologis. Jadi, adaptasi itu terbagi menjadi dua. Ada adaptasi secara fisiologis dan ada adaptasi secara patologis. Nah, adaptasi secara fisiologis artinya bahwa terjadi respon sel terhadap stimulasi yang normal dari hormon atau mediator kimiawi yang endogen. Sedangkan adaptasi secara patologis artinya bahwa terjadi respon sel terhadap stres yang mengakibatkan sel tersebut merubah struktur dan fungsinya sehingga bisa terhindar dari jejas. Nah, mekanisme adaptasi sel itu terjadi melalui stimulasi sel secara langsung oleh faktor yang dihasilkan oleh sel yang bersangkutan atau oleh sel lain yang ada di sekitar sel tersebut. Pada kondisi lain, itu bisa saja terjadi melalui aktivasi reseptor pada permukaan sel atau melalui peningkatan sintesis protein sel. Jadi, adaptasi sel itu terbagi menjadi 5. Ada atrofi, ada hipertrofi, ada hiperplasia, ada metaplasia, dan ada displasia. Mari kita bahas satu persatu. Adaptasi sel yang pertama adalah atrofi. Atrofi ini artinya bahwa terjadi pengecilan ukuran dari sel yang disebabkan oleh karena sel itu kehilangan substansi selnya, sehingga menyebabkan berkurangnya ukuran organ. Atrofi ini merupakan suatu respon adaptif sel yang bisa berakibat pada kematian pada sel itu sendiri. Nah, apa penyebabnya? Jadi penyebab atrofi ini diantaranya bisa karena kekurangan suplai darah, kekurangan nutrisi, dan kehilangan stimulasi endokrin. Nah, ini merupakan contoh dari atrofi pada otak. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa di gambar A itu merupakan ukuran otak yang normal, sedangkan yang gambar B itu merupakan atau sudah terjadi atrofi pada otaknya.
Disebabkan karena apa? Disebabkan karena kurangnya suplai darah dan nutrisi yang dibutuhkan oleh otak tersebut, seperti itu. Adaptasi sel yang kedua ada yang disebut sebagai hipertrofi. Hipertrofi ini artinya adalah terjadi pertambahan atau peningkatan dari ukuran selnya itu sendiri. Jadi, hipertrofi ini terjadi pada sel yang tidak dapat membelah diri. Nah, bisa kalau saya analogikan gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi, gambar yang pertama itu kecil, kemudian terjadi peningkatan ukuran sel yang terdapat pada gambar di sebelah kanan. Seperti itu. Karena adanya peningkatan ukuran sel, maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan dari ukuran organ. Nah, perlu kalian garis bawahi bahwa organ yang mengalami hipertrofi ini tidak mengalami pertambahan sel baru, tetapi hanya mengalami perbesaran selnya saja. Oke, saya ulang bahwa organ yang mengalami hipertrofi ini tidak mengalami pertambahan sel baru, tetapi hanya mengalami perbesaran sel. Peningkatan ukuran sel ini terjadi akibat adanya peningkatan komponen dari sel. Nah, hipertrofi ini terjadi pada sel yang tidak mampu untuk membelah. Misalnya, sel yang bersifat permanen. Misalnya, contohnya adalah neuron, otot rangka, dan otot jantung. Nah, pada sel yang mengalami hipertrofi, itu kandungan DNA sel itu lebih tinggi daripada sel normal. Mengapa demikian? Karena sel ini terhenti pada siklus sel tanpa mengalami mitosis, seperti itu. Hipertrofi ini terbagi menjadi dua. Ada hipertrofi secara fisiologis dan ada hipertrofi secara patologis. Hipertrofi fisiologis contohnya adalah ketika sel otot uterus pada kehamilan itu terjadi hipertrofi dan hiperplasia sebagai akibat karena adanya stimulus secara hormonal. Sedangkan hipertrofi patologis itu contohnya adalah ketika sel otot jantung itu overload terhadap hemodinamik secara kronis. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari adaptasi sel yang sifatnya hipertrofi. Jadi, ini dicontohkan pada miosit atau yang disebut sebagai serabut otot jantung. Jadi miosit ini merupakan sel-sel yang membentuk otot jantung, seperti itu. Nah, ketika misalnya terjadi peningkatan beban kerja dari jantung, maka sel miosit ini nantinya akan melakukan adaptasi yang sifatnya adalah hipertrofi, seperti itu. Nah, lain hal yang di sebelah kanan atau gambar yang di sebelah kanan. Itu ketika si sel miosit ini mengalami jejas atau sel injury yang sifatnya reversible, maka lama-kelamaan si sel miosit ini akan mengalami kematian. Adaptasi sel selanjutnya adalah hiperplasia. Apa arti dari hiperplasia ini? Bahwa terjadi peningkatan dari jumlah sel pada suatu jaringan sehingga terjadi peningkatan volume jaringan tersebut. Biasanya hiperplasia ini dapat terjadi bersamaan dengan hipertrofi. Dan hiperplasia ini juga terjadi pada sel yang mampu untuk membelah, seperti itu. Jadi, hiperplasia ini terbagi menjadi dua. Jadi ada jenisnya ada dua. Ada secara fisiologis dan ada secara patologis. Hiperplasia fisiologis ini contohnya misalnya pada hormonal. Itu terjadi proliferasi epitel kelenjar payudara ketika misalnya terjadi pubertas dan juga pada kehamilan, seperti itu. Kemudian ada yang hiperplasia yang kompensatori. Jadi ini terjadi proliferasi sel hepar atau ginjal setelah misalnya terjadi pemotongan atau pembuangan sebagian jaringan dari hepar atau ginjal itu sendiri. Sedangkan hiperplasia secara patologis bahwa misalnya contohnya endometrial atau prostat yang hiperplasia akibat dari pengaruh hormonal yang berpotensi sebagai lokasi sebagai tempat terjadinya proliferasi ganas. Kemudian ada hiperplasia fibroblas dan pembuluh darah pada proses penyembuhan luka. Nah, ini merupakan contoh dari hiperplasia pada prostat.
Nah, ini adalah yang gambar pojok kanan itu merupakan gambar prostat normal secara mikroskopik. Kemudian kalau secara makroskopik yang gambar sebelah kiri bisa kalian lihat di situ bahwa terjadi peningkatan jumlah sel pada suatu jaringan pada prostatnya sehingga terjadi peningkatan volume pada prostat itu sendiri yang dilihat secara makroskopik yang gambar sebelah kiri dan di gambar bagian bawah itu secara mikroskopiknya. Adaptasi sel yang selanjutnya adalah metaplasia. Nah, artinya bahwa terjadi perubahan reversibel suatu jenis sel menjadi jenis sel lainnya. Dan biasanya ketika terjadi perubahan sel, maka si sel ini akan lebih tahan terhadap perubahan lingkungan maupun stres. Nah, metaplasia ini artinya bahwa terjadi perubahan dan terjadi yang namanya pertumbuhan. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa terjadi transformasi satu jenis sel matur ke jenis sel matur lainnya, seperti itu. Nah, bagaimana mekanisme dari metaplasia ini? Jadi, metaplasia ini tidak terjadi langsung dari sel yang matur menjadi sel yang matur lainnya, tetapi perubahan tersebut bermula dari sel yang lebih muda atau stem cell. Nah, pada epitel yang terletak pada lapisan basal, pada sel mesenkim yang berupa undifferentiated cell yang terletak di antara sel matur. Jadi, karena adanya undifferentiated cell yang tadi, maka perubahan tersebut adalah reprogramming terhadap stem cell akibat karena adanya sinyal dari sitokin, kemudian sinyal dari growth factor, dan komponen matriks ekstraseluler pada lingkungan. Nah, jadi jika terjadi pengaruh yang menyebabkan terjadinya metaplasia ini yang sifatnya persisten, maka hal tersebut bisa memicu terjadinya transformasi maligna pada epitel metaplastik, sehingga bisa menyebabkan yang nantinya disebut sebagai displasia. Nah, selanjutnya ini masih bagian dari adaptasi sel, yaitu displasia. Nah, displasia ini artinya bahwa terjadi perubahan pada pertumbuhan sel jaringan tertentu, baik dari segi ukuran, bentuk, dan penampilan dari selnya. Jadi, walaupun bersifat adaptasi dan mampu untuk reversibel, namun seringkali displasia ini sebagai awal perubahan menjadi tumor ganas, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh bagaimana ketika epitel cervix itu dalam keadaan normal sampai terjadinya displasia berat. Di sini bisa kalian lihat bahwa kalau displasia berat dan normal ini bisa kalian lihat gambar dan perbandingannya. Kalau yang berat ini sudah terjadi perubahan baik dari segi bentuk, ukuran maupun penampilan dari si sel epitel cervix ini. Jadi, bisa dikatakan bahwa apabila stres ini berlangsung lebih berat, atau misalnya ketika sel itu terpajan pada bahan yang dapat merusak sel, maka sel tadi tidak mampu lagi untuk beradaptasi sehingga sel mengalami jejas. Nah, berbagai rangsangan penyebab jejas akan mempengaruhi jalur metabolik dari sel itu dan mempengaruhi komponen-komponen yang ada pada sel tersebut. Nah, jejas yang tadi dapat berlanjut pada tahap reversibel dulu, kemudian nantinya dia juga bisa dapat bersifat irreversibel, yang nantinya ketika misalnya dia tidak bisa lagi merespon stres secara fisiologis maupun karena gangguan dari patologis, maka akan bermuara atau berujung pada kematian pada sel itu sendiri. Selanjutnya, apa sih akibat dari jejas sel itu? Nah, selanjutnya, apa sih akibat dari jejas sel itu? Nah, jadi ketika terjadi stimulus penyebab jejas, maka akan menyebabkan dua kondisi yang akan terjadi pada sel itu. Jadi ada jejas yang sifatnya reversibel dan ada jejas yang sifatnya irreversibel. Mari kita bahas satu persatu. Sekarang kita mulai dari jejas sel yang sifatnya reversibel. Nah, jejas sel yang reversibel ini biasanya terjadi pada tahap awal atau biasanya bentuk jejasnya ini sifatnya lebih ringan sampai ke sedang. Dan selanjutnya terjadi perubahan fungsi dan bentuk dari sel ini yang
sifatnya reversibel bila rangsangan tersebut dihilangkan. Jadi, pada tahap ini, walaupun terjadi kelainan struktur dan fungsi dari selnya, jejas itu tidak dapat berlanjut menjadi kerusakan membran atau pecahnya inti sel. Nah, terdapat dua bentuk perubahan sel pada jejas yang sifatnya reversibel, yaitu ada yang disebut sebagai degenerasi hidrofik dan ada degenerasi lemak. Nah, pada degenerasi hidrofik itu terjadi kegagalan sel untuk mengeluarkan cairan dari dalam sel, sehingga organ yang dikenai itu akan terlihat lebih besar. Nah, di sini bisa kalian lihat ini merupakan contoh gambar dari akibat karena adanya degenerasi hidrofik pada sel tubulus ginjal. Nah, ini adalah gambar bagaimana terjadinya degenerasi lemak. Jadi, pada degenerasi lemak itu terdapat vakuola lemak pada sitoplasma sel yang dikenai. Nah, ini merupakan gambar contoh dari degenerasi lemak pada vakuola sel hepar. Tadi kita sudah membahas terkait dengan jejas sel yang sifatnya reversibel. Sekarang kita akan membahas lebih lanjut jejas sel yang sifatnya irreversibel dan bagaimana kematian dari sel itu. Jadi, apabila kerusakan terus berlanjut, maka jejas itu akan menjadi irreversibel, di mana sel itu tidak mampu lagi memperbaiki diri dan lama-kelamaan akan terjadi yang namanya kematian dari sel. Nah, kematian sel itu ada dua tipe. Ada yang pertama itu nekrosis dan yang kedua adalah apoptosis. Nah, kedua tipe kematian sel ini itu berbeda dalam hal morfologinya, mekanismenya bagaimana, serta peran dalam fisiologis dan penyakitnya. Tadi kita sudah melihat bersama-sama di slide sebelumnya bahwa ujung dari irreversible injury itu adalah kematian dari sel. Kematian sel ini terbagi menjadi dua, yaitu ada nekrosis dan ada apoptosis. Nah, tadi saya katakan bahwa baik itu nekrosis dan apoptosis itu sangat berbeda ya. Nah, tabel berikut ini itu menggambarkan bagaimana perbedaan antara nekrosis dan apoptosis. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, kita lihat dari ukuran sel pada nekrosis. Di sini, di gambar ini, dia itu terjadi pembengkakan-pembengkakan dari selnya. Seperti yang terlihat di gambar yang sebelah kiri. Sedangkan pada apoptosis, yang terjadi adalah pengurangan ukuran dari sel. Dan akhirnya, nanti itu bisa terjadi fragmentasi seperti yang terlihat di gambar sebelah kanan. Kemudian kita lihat dari nukleusnya. Karena ukuran nukleusnya itu membengkak yang gambar sebelah kiri ini, maka akan terjadi nanti yang namanya karyolisis. Di mana pada karyolisis ini nukleus sel itu sangat membengkak dan pada akhirnya dia akan pecah atau lisis. Sedangkan pada kondisi apoptosis yang terjadi pada nukleus adalah fragmentasi, di mana jadi dari nukleus ini akan terpecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil, itulah yang dinamakan dengan fragmentasi. Kemudian kita lihat dari membran plasmanya. Nah, pada gambar sebelah kiri yang nekrosis, itu dia akan mengalami kerusakan. Mengapa? Karena ukuran selnya membesar dan menggembung seperti ini. Nah, lama-kelamaan membran plasmanya itu akan pecah. Sedangkan pada apoptosis yang gambar sebelah kanan, secara umum membran plasmanya tetap utuh seperti itu. Tetapi karena dia terjadi fragmentasi, makanya dia seperti terlihat terpecah-pecah seperti itu. Kemudian kita lihat dari sebabnya. Nekrosis itu umumnya disebabkan oleh stimulus-stimulus yang sifatnya patologis. Misalnya karena infeksi bakteri, kemudian disebabkan juga oleh infeksi virus dan lain sebagainya. Tetapi untuk apoptosis umumnya disebabkan oleh sebab-sebab yang secara fisiologis. Contohnya seperti ketika terjadi kerusakan DNA secara struktural
maka dia akan menghancurkan dirinya sendiri untuk menghindari potensi terbentuknya kanker dan lain sebagainya. Jadi, kematian sel ini merupakan akibat berbagai penyebab yang berbeda. Bisa diantaranya karena iskemia atau kurangnya aliran darah, kemudian infeksi, toksin, dan terjadinya reaksi imun. Nah, kematian sel ini juga merupakan proses normal dan penting dalam embriogenesis, perkembangan organ, dan bagaimana sel itu mempertahankan homeostasisnya. Tadi kita sudah membahas bahwa kematian sel itu ada dua, ada nekrosis dan ada apoptosis. Oke, sekarang saya akan bahas mulai dari nekrosis dulu. Jadi, nekrosis ini ditujukan pada keadaan perubahan morfologis sebagai akibat dari kematian sel pada jaringan hidup, terutama akibat proses degradasi progresif yang dilakukan oleh enzim dari sel yang terkena jejas letal. Biasanya, nekrosis ini berhubungan dengan penyebab jejas secara eksogen yang sifatnya irreversibel. Nah, bila terjadi kerusakan berat pada membran, enzim-enzim tadi akan keluar dari lisosom memasuki sitoplasma dan nantinya akan melarutkan selnya sehingga menyebabkan terjadinya nekrosis. Nah, kemudian isi sel lainnya juga akan ikut keluar melalui membran yang rusak tadi dan memicu terjadinya suatu reaksi inflamasi pada tubuh pejamu seperti itu. Nah, sel yang mengalami nekrosis akan mengalami kerusakan inti dalam 3 tahap, yang kesemua 3 tahap ini diakibatkan karena pecahnya DNA. Nah, ada beberapa tahapan kerusakan inti tadi. Yang pertama ada karyolisis, piknotik, dan karyoreksis. Seperti itu. Nah, karyolisis ini karena adanya aktivitas enzim pemecah DNA. Sedangkan piknotik ini artinya bahwa terjadi penciutan dari inti. Kemudian kalau karyoreksis ini intinya yang piknotik yang mengalami fragmentasi. Fragmentasi itu berarti berubah menjadi bagian-bagian yang terkecil. 1-2 hari kemudian inti tadi benar-benar hilang seperti itu. Setelah melalui perubahan menjadi nekrosis, maka massa sel yang nekrotik tadi mempunyai beberapa bentuk, sehingga nantinya dia akan membentuk pola nekrosis jaringan. Yang pertama ada nekrosis koagulativa. Ini terjadi akibat denaturasi protein dan blok enzim, sehingga bentuk jaringan masih seperti utuh sampai beberapa hari kemudian. Biasanya, nekrosis koagulativa ini terjadi pada daerah yang infak. Nah, ini merupakan contoh gambar dari nekrosis koagulatif. Jadi, pada nekrosis koagulatif ini, dia struktur yang terkena itu bisa kalian lihat gambar yang di sebelah kiri, yang backgroundnya hitam. Kemudian, gambar nekrosis koagulatifnya itu yang berwarna orange cerah. Nah, intinya si gambar orange itu nantinya dia akan bertahan seperti itu dan akan bertahan dalam beberapa hari. Jadi, pada nekrosis koagulatif terdapat tepi border yang sangat jelas dengan kondisi sel yang di sekitarnya yang masih sehat. Nah, itulah ciri khas dari nekrosis koagulatif. Nekrosis koagulatif ini dapat ditemukan pada kondisi infark pada jaringan. Selanjutnya, ini adalah nekrosis likuefektif. Ini terjadi akibat karena infeksi bakteri atau jamur. Nah, bakteri atau jamur ini mengakibatkan berkumpulnya leukosit dan kemudian leukosit ini nantinya akan mengeluarkan enzim yang menyebabkan jaringan tersebut mencair. Contohnya adalah pus. Selanjutnya, ini adalah gambar nekrosis likuefektif. Jadi, pada nekrosis likuefektif ini seolah-olah di sini terdapat jaringan-jaringan yang lembek. Dan biasanya nekrosis ini umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri. Di sini, jaringan pada nekrosis likuefektif ini itu sebenarnya terdiri atas akumulasi dari sel-sel inflamatori dan sel-sel leukosit yang mencerna sel-sel yang bermasalah di sini, sehingga nantinya penampakannya seperti lembek-lembek seperti itu. Nah, selanjutnya ada nekrosis gangrenosa.
Ini biasanya terjadi nekrosis koagulatif pada jaringan yang kehilangan aliran darah. Nah, bila disertai oleh infeksi bakteri, maka terjadi likuefektif nekrosis sehingga disebut sebagai gangren basah. Dan biasanya nekrosis gangrenosa ini sering terjadi pada penderita diabetes mellitus. Nah, ini merupakan contoh gambar dari nekrosis gangrenosa pada penderita diabetes mellitus. Selanjutnya, ini adalah nekrosis caseosa atau biasa juga disebut sebagai nekrosis perkijuan. Kenapa disebut juga sebagai nekrosis perkijuan? Karena secara umum, secara gross makroskopik, bentuknya itu seperti keju. Nekrosis caseosa ini atau nekrosis perkijuan biasanya ini disebabkan oleh infeksi tuberkulosis. Nah, ini merupakan gambar jaringan paru-paru yang mengalami tuberkulosis yang penyebabnya disebabkan oleh infeksi Mycobacterium tuberculosa. Selanjutnya, ini adalah bagaimana terjadinya nekrosis lemak. Nah, nekrosis lemak ini disebut sebagai nekrosis lemak karena di sini itu terjadi destruktif pada jaringan-jaringan lemaknya. Nah, salah satu contohnya ini ketika terjadi nekrosis lemak pada kondisi penyakit yang disebut sebagai pankreatitis. Bisa kalian lihat gambar dari nekrosis lemaknya di sini. Selanjutnya, ini adalah nekrosis fibrinoid. Jadi, ini merupakan gambar dari nekrosis fibrinoid. Nah, mengapa sih disebut sebagai nekrosis fibrinoid? Karena secara mikroskopik itu terdapat struktur yang menyerupai fibrinoid. Jadi, sebenarnya fibrinoid ini merupakan deposit dari kompleks antara antigen dan antibodi. Dan ini biasanya terjadi pada dinding pembuluh darah arteri kalau ada reaksi imunologis di situ. Nah, tadi kita sudah membahas nekrosis, sekarang kita akan membahas apoptosis. Jadi, apabila sel itu tidak mampu untuk memperbaiki dirinya sendiri sebagai akibat karena adanya jejas atau penuaan, maka sel itu akan mengatur kematiannya sendiri. Nah, kematian sel dengan pengaturan tersendiri itu disebut sebagai apoptosis. Nah, biasanya proses ini ditandai dengan larutnya inti tanpa kehilangan kekuatan membran. Dan pecahan sel hasil apoptosis itu nantinya akan difagosit oleh makrofag. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih proses apoptosis. Bagaimana sih mekanisme dari apoptosis ini. Jadi, secara umum, mekanisme apoptosis itu ada dua jalur ya. Ada jalur mitokondria atau jalur intrinsik, dan ada juga jalur reseptor kematian atau kita sebut juga dengan jalur ekstrinsik. Nah, kenapa di sini ada jalur intrinsik dan ada jalur ekstrinsik? Karena disebut sebagai jalur intrinsik karena pemrogramannya itu disebabkan oleh selnya itu sendiri atau atas perintah dari sel itu sendiri. Sedangkan disebut sebagai jalur ekstrinsik karena perintah kematian dari sel itu ada dari sebab-sebab ekstrinsik. Misalnya, dari hormon-hormon tertentu yang mengakibatkan adanya apoptosis. Nah, di sini kita lihat dulu di jalur mitokondria atau jalur intrinsik. Di sini selnya itu mengalami jejas. Jejasnya apa saja? Nah, jejasnya ini bisa karena adanya kerusakan pada DNA oleh adanya misalnya radiasi, kemudian toksin, ataupun karena radikal bebas. Atau bisa juga terdapat kesalahan dalam pembentukan protein pada sel itu. Nah, yang demikian ini nantinya akan mengaktifkan sensor BCL2 family. Selanjutnya, pengaktifan sel tersebut mengakibatkan teraktivasinya BCL2 protein. Di sini tertulis BCL2 family effector. Nah, yang ini merupakan BCL2 proteinnya. Nah, pada akhirnya BCL2 ini nantinya akan mengaktifkan mitokondria. Dan mitokondria selanjutnya juga akan melepaskan atau mengaktifkan sitokrom C dan juga protein proapoptosis lainnya. Sebagai akibat dari pengaktifan tersebut, maka akan mengakibatkan pengaktifan suatu molekul yaitu caspase. Nah, selanjutnya caspase menjadi aktif
dan menyebabkan adanya kerusakan sitoskeleton dari sel itu atau struktur selnya juga, dan juga terjadi pengaktifan dari endonuklease. Nah, pengaktifan endonuklease oleh caspase ini, dia akan mengakibatkan adanya fragmentasi dari inti sel. Nanti pada akhirnya sel ini akan atau sel tersebut akan terfragmentasi, dan nanti pada akhirnya fragmentasi dari sel tersebut akan menarik terjadinya fagositosis untuk mencerna sel tersebut. Jadi sebenarnya di sini kalau kita perhatikan baik-baik, baik antara jalur intrinsik maupun jalur ekstrinsik itu dihubungkan dengan jalur caspase, di mana caspase ini merupakan jalur umum untuk proses apoptosis ini. Nah, sekarang kita bahas yang jalur ekstrinsik. Pada jalur ekstrinsik itu terdapat suatu hormon atau molekul persinyalan lainnya. Nah, di sini molekul persinyalan itu adalah ligan. Nah, pengikatan ligan pada reseptor itu bisa berupa reseptor Fas atau reseptor TNF yang akan mengakibatkan pengaktifan dari caspase. Jadi, baik pada jalur intrinsik atau jalur ekstrinsik, kedua-duanya akan mengakibatkan pengaktifan dari caspase. Nah, demikian presentasi yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.